Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainia Eskepnes MKep dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saat ini saya sebagai peserta sertifikasi dosen SMART 2022. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Untuk yang pertama kali saya akan menyampaikan riwayat pendidikan dan pekerjaan. Saya lulus D3 Keperawatan Upper Rumah Sakit Islam Surabaya di tahun 2003. Kemudian saya bekerja kurang lebih 1 tahun di Rumah Sakit Lafayette Malang. Kemudian saya melanjutkan S1 Keperawatan NURS di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian saya bekerja di Upper Pemkot Pasuruan di tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Dan di tahun 2012 sampai dengan 2015, saya melanjutkan S2 Keperawatan di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian di tahun 2016, saya bekerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya hingga sekarang. Untuk mata kuliah saya ampuh di semester genap 2021-2022, saya mengajar keperawatan medikal bedah 2 dan membimbing praktek klinik keperawatan medikal bedah di program studi D3 Keperawatan. Sedangkan di program studi S1 Keperawatan, saya mengajar keperawatan kritis. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini tentang deskripsi mata kuliah dan kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran program studi dan mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, serta interaksi antara saya dengan mahasiswa. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 dengan kode APM 16114 dengan jumlah SKS 3 teori dan 3 praktikum, mata kuliah ini menguraikan tentang konsep asuhan keperawatan pada klien dewasa dengan gangguan sistem imun, hematologi, respirasi, integumen, muskuloskeletal, pensyarafan, dan sensori persepsi yang meliputi anatomi fisiologi, konsep dasar penyakit akibat gangguan sistem, konsep dasar pemberian asuhan keperawatan, dan mempelajari keterampilan-keterampilan klinik yang berhubungan dengan sistem terkait. Untuk capaian pembelajaran program studi, yang pertama adalah menguasai konsep asuhan keperawatan klien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat sakit dan kedaruratan, dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data. Sedangkan yang kelima, menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Yang keenam, mampu menerapkan syariat Islam terintegrasi di setiap asuhan keperawatan komprehensif. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah memahami dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien dan gangguan fungsi tubuh pada sistem imun hematologi. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem respirasi. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan melakukan asuhan keperawatan pada sistem gangguan fungsi tubuh pada sistem muskuloskeletal. Yang keempat, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem integumen. Yang kelima, mampu memahami dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem persarafan. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan melakukan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem sensori persepsi. Ini adalah materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2. Yang pertama adalah konsep dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem imun hematologi. Yang kedua, konsep dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem respirasi. Yang ketiga, konsep dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem muskuloskeletal. Yang keempat, konsep dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem integumen.
Yang kelima, konsep dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem persarafan. Dan yang keenam, konsep dan asuhan keperawatan pada pasien gangguan fungsi tubuh pada sistem sensori persepsi. Untuk metode pembelajaran, saya bersama tim teaching melakukan perkuliahan secara daring dan luring. Untuk daring, kami menggunakan media Zoom, Google Meet, Esorogan, dan Google Classroom. Pada media Zoom dan Google Meet, biasanya kami menjelaskan atau dosen atau saya menjelaskan tentang materi, kemudian mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosen atau saya dan memberikan pertanyaan atau memberikan feedback melalui media Zoom dan Google Meet. Selain itu, dengan media ini saya bisa melakukan demonstrasi secara daring dengan menunjukkan kepada mahasiswa video tentang keterampilan tertentu. Kemudian untuk Esorogan ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada aplikasi ini saya mengupload materi atau mengupload video di Esorogan ini. Kemudian saya bisa membuka forum diskusi pada Esorogan. Hal ini bisa juga dilakukan melalui Google Classroom. Jadi materi atau video yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa bisa saya upload di Esorogan, bisa juga dilakukan di Google Classroom. Kemudian ada interaksi atau forum diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian untuk secara luring kami melakukan demonstrasi di laboratorium dengan mematuhi protokol kesehatan. Untuk evaluasi pembelajaran atau sistem penilaian pembelajaran, mata kuliah keperawatan medikal bedah 2, yang pertama adalah penugasan berbasis problem based learning. Di situ biasanya mahasiswa membuat konsep penyakit, membuat konsep asuhan keperawatan, kemudian ada kasus semu, kemudian dibuat asuhan keperawatannya. Sedangkan yang kedua adalah penilaian praktikum, yaitu 40%. Yang ketiga, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Ujian tengah semester dan UAS ini kami menggunakan Google Classroom. Mohon maaf, menggunakan Google Form. Kemudian, untuk konversi penilaian, dari penugasan 20%, praktikum 40%, UTS 20%, UAS 20%, kami mengkonversi penilaiannya menggunakan sistem seperti ini. Jika lebih sama dengan 75, maka nilainya A. Jika 70 sampai 74,9 nilainya AB, jika 65 sampai 69,9 B, 60 sampai 64,9 BC, 55 sampai 59,9 C, 40 sampai 54,9 D, dan jika kurang dari 40 maka mahasiswa mendapat nilai E. Ini adalah lembar penilaian makalah, sehingga ketika mahasiswa membuat makalah, sistem penilaian kami menggunakan ini, lembar penilaian ini. Kemudian untuk presentasi kelompok, ini ada lembar penilaiannya juga. Kemudian apabila ada praktikum yang bisa dilakukan di rumah, gitu ya, maka mahasiswa bisa upload di Esorogan. Kemudian dosen atau saya bisa melakukan penilaian di sini. Dan ini adalah format penilaian uji kompetensinya, kemudian kita tuliskan di sini, kita juga bisa memberikan komentar sekiranya mahasiswa itu kurangnya apa sih ketika melakukan demonstrasi tersebut, bisa dituliskan juga di kolom komentar di Esorogan. Berikut ini adalah cuplikan pembelajaran demonstrasi secara daring antara saya dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
Mbak Mas semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pencegahan sesuai dengan RPS, yaitu pencegahan luka kronis, penata laksanaan pencegahan luka kronis. Ya, oke. Kemarin kita sudah pernah ketemu dan diskusi tentang luka kronis ya. Sudah ketemu belum? Luka kronis, luka akut, pernah ketemu ya? Ada yang tahu luka kronis itu apa? Pernah Ibu dengan Bu Iis juga waktu itu. Apa luka kronis itu? Luka kronis yaitu luka yang terjadi pada kulit lebih dari 6 bulan. Contohnya seperti luka diabetes. Oke, apalagi selain luka diabetes, apalagi? Luka pada kanker, Ibu. Pinter, luka pada kanker. Oke, apalagi? Luka gangren. Luka gangren, luka diabetes, hampir sama ya. Luka diabetes itu disebut juga luka gangren. Lainnya, apalagi? Luka bakar. Luka bakar yang derajatnya tinggi ya, boleh. Ya. Jadi dalam pertemuan kita kali ini harapannya adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan yang terkait dengan sistem integumen. Ya, sistem integumen. Apa sih sistem integumen tuh? Kulit, sistem Ibu. pertahanan pertama, Ibu. Pertahanan pertama, siapa itu? Kulit. Ya, kalau melakukan asuhan keperawatan berarti mulai dari apa? Tahap proses keperawatan ada? Kajian. Ya. Kajian Ibu. Nah, satu pengkajian, terus apalagi? Diagnosa. Diagnosa, pinter, apalagi? Intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Evaluasi. Ya, kalau masuk di pencegahan atau tindakan pencegahan luka kronis, ya berarti bagaimana luka kronis itu tidak terjadi, atau kalau luka kronis itu sudah terjadi, jangan sampai menjadi komplikasi yang lebih parah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini kajian kita kali ini review tentang luka kronis, apa saja yang harus dievaluasi, komplikasi, dan pencegahannya. Yang pertama, pengertian luka kronis. Tadi Anda sudah menyebutkan lebih dari, berapa tadi Anda menyebutkan 6 bulan, gitu ya. Ada juga yang menyatakan bahwa luka yang tidak menunjukkan perkembangan ke arah penyembuhan dalam 30 hari. Contohnya adalah ulkus diabetikum, ulkus vena, ulkus tekan. Gimana ketika luka itu terjadi, maka proses fisiologis dan anatomis yang normal menjadi tidak normal. Ya, kulit yang awalnya utuh jadi tidak utuh. Yang sembuhnya mungkin bisa 3 hari, jadinya lebih dari 30 hari sampai 6 bulan. Ulkus tekan misalkan kalau pasien-pasien dengan tirah baring, ya pasien tirah baring itu kan kadang-kadang ada yang bisa mika-miki, ada yang nggak bisa mika-miki. Mika-miki miring kanan, miring kiri, gitu ya, miring kanan, miring kiri. Kalau tidak bisa maka menyebabkan namanya apa? Luka yang terjadi akibat tirah baring, apa? Luka dekubitus. Luka dekubitus itu termasuk luka kronis. Jadi luka kronis itu bukan hanya diabetes saja, bukan karena kanker saja. Luka dekubitus
itu termasuk dari ulkus tekan. Dekubitus itu biasanya terjadi di mana sih? Punggung. Punggung, pantat, area-area yang menonjol. Ya, gimana area-area yang menonjol itu ketika pasien itu tirah baring maka dia akan menjadi tertekan. Kalau nggak dikasih alas, misalkan kalau dikasih perlaknya nggak dikasih alas sehingga panas, lama-lama dia jadi ulkus, dan kalau tidak diatasi dengan salep atau mungkin tidak dimasase sehingga sirkulasinya tidak bagus, akhirnya dia jadi apa? Borok dan nanahnya gitu ya. Oke. Berikutnya adalah pencegahan luka kronis. Salah satunya pada pasien-pasien yang mempunyai diabetes mellitus dilakukan spa kaki. Mari kita lihat bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mendemonstrasikan spa kaki diabetik. Di mana spa kaki diabetik itu merupakan salah satu pencegahan untuk terjadinya luka kronis, termasuk salah satunya adalah luka gangren atau luka diabetik. Yang pertama adalah persiapan alatnya, air hangat, kemudian sabun cair, kemudian tisu, pelembab, scrub, masker, kemudian wastafel, handuk, celemek. Ini semua kita siapkan ketika akan melakukan spa kaki diabetik. Sebelumnya, cuci tangan terlebih dahulu. Berikutnya adalah persiapan pasien. Selamat pagi Ibu, saya Aini. Saya hari ini akan melaksanakan tindakan kepada Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Rista ya. Oke, Bu Rista, hari ini saya akan melakukan spa kaki Bu. Jadi spa kaki itu ditujukan untuk mencegah terjadinya luka akibat diabetes mellitus atau luka-luka kronis. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya siapkan ya Bu. Kemudian kita dekatkan alat-alatnya ke pasien. Yang pertama adalah menggunakan celemek. Kedua, menggunakan masker. Yang ketiga adalah menggunakan handscoon. Kemudian kita lakukan perendaman. Ibu, permisi ya. Kakinya dimasukkan dulu ya. Dilakukan perendaman pada air hangat selama 7-10 menit. Sambil telapak kaki dipijat-pijat. Terutama pada area paling bawah ini antara jempol dengan telunjuk. Dilakukan penekanan selama 30 kali.
gantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Mengapa dilakukan pada titik tersebut? Karena pada titik tersebut adalah merangsang aktivasi dari hormon insulin. Setelah 10 menit, selanjutnya lakukan pencucian dengan sabun cair. Jangan lupa tetap pada titik antara jempol dan tunjuk dilakukan penekanan 30 kali. Kemudian bilas. Kemudian berikan. Kemudian diberikan scrub. Ini scrub yang halus. Sakit ibu? Jangan lupa tanyakan pada pasien responnya ketika dilakukan pemijatan. Ibu lemes ya ibu, jangan kaku ya. Jangan lupa pada titik tersebut antara jempol dengan telunjuk dilakukan pijatan. Pergantian antara kaki kiri dan kaki kanan. Mas ya Bu. Demikian tadi cuplikan interaksi antara saya dengan mahasiswa. Dan demikian pula saya akhiri PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.